Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam kenal di Ritown Channel. Bersama saya Tama di sini. Oke, ceritanya gue sekarang berada di sebuah perkebunan ya, di sebuah ladang. Ini teman-teman, ini kebun saya. Jadi ini ada tanaman yang mungkin teman-teman semua sudah tahu, yaitu kacang tanah, teman-teman. Tuh. Ini kalau tidak salah waktu menanam itu pada bulan September kemarin. Jadi ini sekitar sekarang ini tanggal 9 November bulan 11. Jadi ini sekitar 2 bulan lebih, kurang lebih 2 bulan. Nah, oke, sebenarnya bukan ini sih yang perlu saya kasih tahu ke teman-teman, tapi nanti adalah sebuah tumbuhan yang saya juga belum tahu banyak tentang tumbuhan ini. Jadi ceritanya saya juga pengen sharing pada teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Lokasi saya ini tepatnya berada di Kecamatan Buai Pematang Ribu, Ranau Tengah. Kalau orang luar menyebut daerah ini daerah Ranau ya. Oke. Bukan kecamatan, di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Nah, jadi tepatnya kebun saya ini berada di atas, mungkin dari bawah itu sekitar 300 meter dari permukaan danau. Tuh. Sebagai informasi, ini pariwisata Danau Ranau. Bisa dilihat. Di situ juga ada sebuah gunung. Gunung, kelihatan, sorry. Gunung ya. Oke, dulu sebentar. Ya, ini dia. Di situ ada menjulang Gunung Seminung. Nah, mungkin bagi teman-teman pencinta alam atau sering melakukan pendakian, mungkin pernah mendaki Gunung Seminung ini. Ketinggiannya sekitar 1800 mdpl ya. Mungkin bagi teman-teman yang pernah kesini ya mungkin sudah tahu. Oke, ini langsung saja teman-teman, tanpa berlama-lama lagi. Ini kebetulan mendung juga. Ini saya ambil video ini di sore hari. Ini sekitar jam 4 sore. Oke, kita langsung saja menunjukkan tanaman atau tumbuhan atau sayuran, saya nggak tahu juga, makanya kita sharing di video ini. Oke. Ini juga teman-teman hujan gerimis, jadi kita berteduh sebentar ya. Oke. Nah, jadi isi di kebun saya ini bukan hanya sekedar kacang tanah, cuman banyak juga. Ini ada cabai, cuman cabai ini sudah mau berhenti masa produktivitas untuk berbuah. Di situ ada kopi. Nah, ini kopi ini sebenarnya ini berumur sekitar 3 tahun ya, kalau tidak salah 3 tahun. Jadi ini nih ladang baru. Sebenarnya ini dari hutan ya. Kita buka, kita garap, jadilah ladang. Itu gubuknya. Oke. Di sini juga ada tanaman alpukat. Jadi banyak sekali teman-teman tanamannya sini sebenarnya. Cuman karena belum besar dan belum siap berbuah, jadi saya baru bisa menunjukkan ini saja. Oke. Ini gerimis teman-teman. Nah, itu dia danaunya. Kita langsung saja teman-teman. Ada pohon pisang Ambon. Oke. Jadi tanamannya ini campur aduk teman-teman. Ada cabai, ada
bawang apa ini, bawang bakung ya, bawang banyak sekali. Nah ini saya kurang tahu apa nama Indonesianya, tapi kalau di lokal kami, daerah kami Ranau, ini namanya ganda busuk. Kita langsung saja ya ke objeknya. Ini dia teman-teman. Nah jadi teman-teman, ini tanaman yang gua maksud tadi ini teman-teman. Nah di sini kebetulan ini yang hijau. Yang hijau ini dia masih mentah. Ya, sedangkan yang hitam ini, yang hitam keunguan ini sudah matang. Ini biasanya kalau di daerah gua ini dibuat untuk lalapan. Nah, kalau untuk daun yang muda, contohnya seperti ini, yang daun yang muda yang ujung-ujung seperti ini. Kebetulan ini pohonnya kurang bagus teman-teman, dia banyak tungau atau hama tumbuhan ya. Ini karena kita nggak rawat, karena kita juga nggak sengaja ini teman-teman nanam ini. Ini biasanya kalau dia nggak ditanam memang bisa tumbuh sendiri teman-teman. Dia tumbuh sendiri. Tapi ini kayaknya enak juga sih kalau untuk dibuat untuk tambahan sayur makan. Ini enak. Nah, jadi di sini ada yang kita ambil yang ini ya. Ini yang matang. Nah, yang matang ini biasanya nggak dimasak teman-teman. Ini biasanya untuk jika kalau kita mau membuat bibit. Nah, jadi isinya seperti ini teman-teman tuh. Ya, isinya seperti ini. Nah, seperti ungu-ungu. Isinya seperti ini. Nah, yang hijau. Nah, biasanya yang hijau ini dibuat untuk campuran sambal teman-teman kalau daerah saya. Oke, saya lupa. Ini daerah saya namanya rampai. Atau orang luar itu ada juga yang menyebut ini lincak atau apa. Mungkin daerah teman-teman juga beda ya penyebutan ini. Misalnya di Sumatera Barat apa, misalnya di Sumatera Utara apa, misalkan di daerah Jawa itu apa, saya juga kurang jauh. Ini setiap daerah pasti berbeda masih. Oke bang, ini bisa nggak dimakan? Saya akan ada nanya yang gitu, tapi nggak tahu sih. Kalau mentah, ini kayaknya saya jarang temuin teman-teman kalau dimakan mentah. Ini bisa dikonsumsi atau enggak, atau aman atau enggak, atau bahaya atau tidak gitu. Tapi kita bakal coba dulu ya. Coba dulu kayak mana rasanya. Coba. Rasanya itu sebenarnya asam teman-teman. Kalau yang matang ini asam ya. Kalau manisnya ada lah dikit, tapi nggak terlalu berasa manisnya. Jadi cuman asam. Identiknya ini rasanya ini lebih dominan asam teman-teman. Oke, sudah kita rasain. Oke teman-teman, buat teman-teman yang mungkin tahu ini namanya apa, nanti silakan tulis di kolom komentar, atau bahasa daerah masing-masing ini sebenarnya tanaman apa ya. Yang jelas di daerah saya kalau bahasa Ranaunya ini disebut rampai teman-teman ya. Ini juga sebenarnya di pasar yang jual itu ada, cuman jarang sekali yang jual ini, karena ini termasuk tanaman langka ya. Karena orang juga nggak banyak tahu, orang juga banyak yang tidak tahu kalau ini nih sebenarnya bisa dimakan ya. Apalagi orang-orang pasar mungkin kurang tahu sih kalau, tapi bagi petani ini sudah nggak asing lagi kalau petani. Nah sebenarnya ini ada dua jenis. Nah yang dua jenis, ada yang ini yang besar teman-teman, ini yang besar, cuman ada yang kecil teman-teman, kita cari dulu ya. Oke, ini kebun saya ini bermacam-macam teman-teman. Nah di sini ini apa teman-teman, ini adik apa ya, masih berkerabat dengan tomat teman-teman. Ini namanya rampai, tapi kalau bahasa daerah kami ini namanya
mendira. Ini masih berkerabat dengan tomat ya teman-teman. Pengen coba satu teman-teman. Jadi kita ambil yang paling mateng. Nih. Oke, bakal coba ya. Lebih asam dari tomat teman-teman. Ini biasanya untuk campuran sambal teman-teman. Sambal. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Kita cari yang jenis keduanya teman-teman. Ini yang digunduk-gundukan seperti ini teman-teman. Nantinya kita bakal tanam jahe. Ini. Oh, di sini sebenarnya macam-macam teman-teman. Ini ada pare teman-teman tuh. Pare. Pare ya. Pare yang pahit itu teman-teman. Ini namanya mentimun. Ya, kita langsung saja. Nah ini dia teman-teman. Sama persis kan. Cuman bedanya ini merambat teman-teman. Kalau itu kan pohon, tapi ini tidak bisa tinggi teman-teman. Tuh. Dia sangat kecil teman-teman. Tapi kalau buahnya ini saya belum pernah nemuin untuk dimasak. Rata-rata yang dimasak itu yang jenis yang tadi teman-teman. Kalau ini kurang tahu teman-teman. Tapi kalau ini daunnya memang. Nah kalau ini sebenarnya agak manis teman-teman buahnya. Cuma kita cari dulu. Ini yang besar tadi. Oke. Kita cari dulu. Saya tadi melihat yang matang di mana teman-teman ya. Kita cari dulu. Ini teman-teman, cuman kayaknya nggak ada yang matang teman-teman. Ini banyak sekali teman-teman hamanya teman-teman tuh. Karena jujur saja di ladang saya ini jarang sekali menggunakan obat kimia teman-teman untuk membuat tanaman itu subur atau untuk penghilang, jarang sekali teman-teman. Jadi kita masih pakai yang alami saja. Nah, ini teman-teman yang matang teman-teman. Kita cari matang teman-teman. Aduh, ini apa teman-teman? Oke, kita cari matang. Ternyata masih jarang. Ini ada satu yang kecil teman-teman. Oke. Ini enggak terlalu asam teman-teman, cuman ada sedikit manis. Tapi ini kan belum matang, terlalu matang teman-teman. Tapi kalau biasanya dulu waktu kecil pernah nyoba yang udah mateng, itu warnanya hitam pekat. Jadi rasanya itu ada manis-manisnya teman-teman ya. Oke, sudah. Ini yang jenis kedua. Jadi dia ini sepengetahuan saya ini ada dua jenis. Ada yang besar dan ada yang kecil teman-teman. Ini yang kecil. Ini daunnya yang teman-teman yang dimasak. Jadi yang ini sebetulnya daunnya sudah rusak. Biasanya yang paling muda ini pucuk, yang dipucuk. Ini biasanya yang dimanfaatkan untuk bahan tambahan untuk sayur. Oke. Oke teman-teman, itu tadi sedikit video cerita hari ini di sore hari ini. Oke, terima kasih teman-teman ya yang telah menyaksikan video ini. Saya Tama mengucapkan terima kasih. Oke, ini video saya keberapa ya? Yang kedua ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.